Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Oh, Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh ku mau taat dan setia kepadamu, Yesus, Yesus, Yesus. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Oh, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau
terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Oh, firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Oh, Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh ku mau taat dan setia kepadamu, Yesus, Yesus, Yesus. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Oh, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri.
terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya.
datang menyembahmu. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai surat. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai surat. Sebab Kau layak, sebab Kau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai surat. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai surat. Diagungkan, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai surat kami naikkan pujian. Mari kita sembah Dia yang layak terima pujian. Oh, biar kami sembah Kau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Layakkan kami Bapa, ku terima anugerah-Mu yang besar di hidup kami. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Hiralalarabaya serere, yalalarabaya serere. Oh, mari kita bawa setiap penyembah kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia satu-satunya yang layak terima pujian. Yaralalarabaya serere, yaralalarabaya serere, kiralarabo. Haleluya, ditinggikan selamanya. Kirararabaya serere. Oh, oh. Kirararabaya serere. Kami sembah Kau Tuhan di dalam roh dan kami dapat anugerah-Mu Tuhan. Turun buat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Malam hari ini biar menjadi perjumpaan Tuhan. Malam perjumpaan antara kami dengan Engkau. Pemulihan dan kesembuhan terjadi. Oh, ya Rabaya ya Tuhan, ya Rajaku,
rajaku. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Berdaulatlah atas setiap hidup kami Tuhan. Sebab Engkau dan anugerah-Mu saja yang memampukan setiap umat-Mu Tuhan. Hidupku ku berserah. Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat hidupku, ku berserah. Mari nyatakan Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja. Ya Tuhanku, berdaulatlah atas setiap hidup umat-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, mari jamah setiap hati kami ya Raja kami. Sekali lagi nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Oh, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan malam hari ini. Biar hati kami, roh jiwa tubuh kami Tuhan hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau katakan Kau lebih dari cukup Tuhan. Anugerah-Mu lebih dari cukup buat setiap hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets wrong with a broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty,
The earth will shake, your grace abound in us, more than enough for me. Yes, God, yes, God. Jesus, you're able to break every chains and lives in your hand. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall, the seas run, but my words stand strong, says the Lord. When the world can't stop with a broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love, knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us, more than enough for me. Oh, Jesus, you're able to break every chains and lives in your hand. You're in control, grace overflows in us, more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper than
baru dan cukup. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, anugerah yang dari-Mu Tuhan yang membuka hati setiap kami Tuhan untuk mempersiapkan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar menjadi tanah yang subur Tuhan. Hidup kami diubahkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Senang sekali saat ini kita ketemu kembali sekalipun di udara. Saya percaya dimanapun firman ini disampaikan, kita akan diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Amin. Yuk kita mulai saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Bapa, berikan kepada kami hari ini pewahyuan dan hikmat yang daripadamu. Supaya firman yang akan disampaikan pada hari ini Tuhan adalah firman yang menjadikan kekuatan bagi kerohanian kami. Di dalam menanti-nantikan akan kedatangan-Mu. Di dalam menantikan akan pesta anak domba yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar dan menerima semua firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini saya awali khotbah saya dengan sesuatu cerita tentang mimpi saya. Ya. Jadi sesudah itu baru kita akan masuk dalam firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya itu mimpi saudara. Dalam mimpi itu saya dibawa ke suatu tempat. Saya dalam diri saya tahu persis ini surga. Tapi surga bagian mana? Atau surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 saya tidak lihat. Dan saya tidak tahu. Ya. Tapi yang saya tahu saat itu saya dibawa suatu tempat yang sangat luas sekali. Nah, pada saat itu saya melihat semua orang itu lagi sibuk di situ. Ya, semua yang ada di situlah. Itu saya ada yang kenal, ada yang tidak. Ya. Tapi mereka itu sangat sibuk sekali. Nah, satu hal yang saya lihat mereka tuh jalannya cepat sekali. Ya. Nah, ternyata mereka itu berjalan di satu tangga yang bukan tangga berjalan seperti eskalator, tapi yang kalau saudara pernah pergi di bandara, itu kan ada satu jalan di mana ada eskalator yang jalannya cepat itu. Nah, di situ mereka tuh jalan cepat, saya tuh lari-lari gitu, lihat, pengen tanya sayanya, kalian tuh mau kemana gitu. Tapi nggak ada yang kenal. Tiba-tiba saudara, saya tuh melihat mama saya sudah di surga ya, mama saya udah lama pulang. Tapi saya masih kenal kalau itu mama saya. Jadi akhirnya saya manggil, mami gitu. Nah, mami saya tuh nengok, itu menandakan dia kenal suara saya ya. Jadi saudara tahu nanti kalau di surga saudara itu mengenal ya, kenal itu mama saya gitu. Itu saudara saya, itu papa saya, itu suami saya, itu pasti kenal nanti di sana. Saya manggil mami saya itu nengok. Tapi mami saya tidak keluar dari jalur, ya, jalur yang sudah ditentukan, yaitu kayak eskalator yang jalannya tidak naik tapi jalannya lurus itu. Saya lari-lari, mami saya nengok saya, tapi tetap jalan. Saya untuk mengejar mami saya tuh lari saudara. Nah lari, terus saya tanya, mami mau kemana? Saya bilang begitu. Lalu mami saya mengatakan, mami itu mau memberitakan, ya, memberitahukan kepada semua orang yang di surga ini bahwa perjamuan kawin anak domba sedang dipersiapkan. Terus kenapa enggak hanya diberitahukan, kan kalau di surga saya berpikir kalau di surga itu kan
apa yang dikepengen ini semuanya bisa jalan gitu loh saudara, semua bisa tahu. Tapi kenapa mesti harus ada orang yang disuruh gitu. Saya masih dalam pemikiran dunia ini. Tapi mami saya ngomong, tiba-tiba mami saya itu ngomong gini, kamu tahu nggak surga itu luas banget, lebih luas dari dunia. Katanya gitu. Jadi harus diberitahukan supaya mereka bersiap-siap menyambut dan ikut ambil bagian di dalam perjamuan kawin anak domba. Terus mama saya ngomong gini, kamu ya yang masih ada di dunia, dia nggak manggil nama saya, dia nggak manggil anakku, tapi ngomong kamu ya yang masih ada di dalam dunia ini. Kewajiban kamu persiapkan akan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mempersiapkan supaya dapat diundang dalam perjamuan anak domba. Bangun sayanya saudara. Jadi keterusannya saya nggak tahu, tapi saya bangun. Saya duduk, saya mulai mengatakan, oh Tuhan, berarti tidak lama lagi. Ya. Kewajiban saya, masih ingat apa yang dikatakan oleh mami saya. Tugasmu di dalam dunia ini, beritahukan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempersiapkan diri supaya diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Saudara, oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara, saya ingin memberitahukan bagaimana caranya. Salah satu, karena banyak hal yang harus dipenuhi untuk dapat diundang dalam pernikahan anak domba. Saudara, saya akan memberikan suatu gambaran ya. Biasanya kalau saudara itu diundang suatu pesta pernikahan atau pesta apapun, pesta ulang tahun atau apa, itu adalah orang-orang yang kita dekat dengan kita, yang kita kenal. Saya kalau mengadakan pesta, saya nggak mungkin mengundang orang-orang yang saya tidak kenal. Betul nggak? Saya akan mengundang orang dekat dengan saya, orang yang kenal dengan saya. Itu yang saya undang. Saya tidak akan mengundang orang yang saya tidak kenal. Betul? Nah, demikian juga persyaratan daripada kita diajak masuk dan bersama-sama menikmati pesta anak domba. Itu kalau kita kenal dan dekat. Betul? Jadi persyaratannya adalah bagaimana kita itu benar-benar mengenal Tuhan. Bagaimana kita itu dekat dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa diundang. Jadi ayo kita masing-masing mempersiapkan diri supaya kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Kalau tidak mengenal, bagaimana kita bisa diundang dalam pesta? Dan yang ketiga apa? Kalau kita mau pesta dan kita tahu kita diundang oleh orang yang sangat dekat, apalagi kalau kita diundang oleh orang yang kita hormati, saya yakin kok kita bawa dua hal. Satu, kita bawa kado. Memberikan sesuatu sebagai apresiasi kita, penghormatan kita kepada orang itu. Dan yang kedua, mempersiapkan pakaian kita. Kita nggak mungkin kan memakai baju yang lusuh atau pakai daster atau pakai piyama tidur. Nggak mungkin kan kalau mau pesta, malu sendiri. Kalau kita memakai baju lusuh, kalau kita memakai pakaian daster, semua yang pakai pakaian bagus-bagus, kok kita pakai pakaian yang jelek sendiri. Otomatis kita akan mempersiapkan diri kita dan kita memakai pakaian yang bagus. Kita membawa sesuatu sebagai apresiasi kita, penghormatan kita kepada orang yang mengundang kita. Saudara, ini yang harus ada dalam hidup kita. Dan yang lain, apa yang harus kita lakukan selain daripada persiapan-persiapan yang tadi dikasih. Kita sudah belajar hal-hal poin-poin yang kita pelajari adalah
secara rohani kita harus mempersiapkan. Yang pertama, menyadari destiny kita, menyadari panggilan kita, menyadari siapa kita. Banyak orang yang menanyakan kepada saya, Bu, panggilan saya apa sih? Panggilan saya apa sih? Loh, sebetulnya kalau saudara itu dekat dengan Tuhan, otomatis mengerti panggilanmu. Setiap orang punya panggilan yang berbeda. Karena itu Tuhan katakan satu tubuh banyak anggota. Ada yang jadi mata, tidak mungkin jadi telinga. Apa yang jadi telinga tidak mungkin jadi hidung. Tidak mungkin jadi mulut, tidak mungkin jadi tangan, tidak mungkin jadi kaki. Masing-masing mempunyai fungsinya, itulah yang dinamakan destiny. Masing-masing melakukan sesuai dengan fungsinya. Ada seseorang yang memang dia mendapatkan panggilan sebagai seorang bisnis, ya, sebagai seorang pengusaha. Nah, kalau di Batra dikatakan, oh ini panggilannya raja-raja. Ya. Gak masalah mau panggilan raja, mau panggilan mempelai, mau panggilan pekerja, mau panggilan tentara, mau panggilan imam atau pilar, gak masalah. Tapi satu hal kita tahu, kita itu punya destiny, saudara. Jadi kita itu harus mengerti destiny kita. Kalau kita jadi pengusaha, mungkin gini, aku kok gak bisa apa-apa ya. Saya bisa cuma menjadi mendukung doa imam. Bisa juga jadi pilar, bisa juga menjadi mempelai. Jadi tidak harus bagaimana. Lalu kalau saya kok rasanya jadi WL, ya salah satunya penyembahan, ya, imam orang Lewi, ya. Pemain musik bisa seperti Daud, dia punya panggilan raja, tapi dia sebagai penyembah. Ada yang mengatakan aku tuh bisa cuma jadi ibu rumah tangga, bisanya masak dan sebagainya. Enggak masalah, itu pekerja. Lalu ada orang yang mengatakan begini, aku tuh pengennya tuh penginjilan kemana-mana, aku pengennya tuh doling. Ya. Itu panggilan tentara. Setiap orang sebenarnya mempunyai sesuatu yang sudah ditanam, talenta yang sudah ditanam dalam tubuh kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi yang dikatakan menyadari, sadar dulu. Menyadari akan destiny kita. Nah, kalau kita sudah tahu yang Tuhan ngomong, fokus pada panggilan. Hari ini temanya adalah fokus pada panggilan. Kalau engkau adalah seorang pekerja, ya, di mana engkau senangnya untuk melayani, senangnya juga untuk menginjil, senangnya untuk bisa memberi makan pada orang lain dan sebagainya, punya roh belas kasihan, kita sebagai pekerja lakukan dengan fokus. Kalau engkau sebagai pemimpin pujian, sebagai pemain musik, sebagai singer, sebagai song leader, lakukan dengan fokus. Kalau engkau senang menyembah Tuhan, senang memuji Tuhan, senang berdoa, mungkin saudara menjadi mempelai, mungkin saudara menjadi pilar, mungkin saudara menjadi imam, lakukan dengan fokus. Kalau saudara panggilannya sebagai tentara yang seringkali mau peperangan dan melakukan peperangan dan melakukan doling di mana-mana sebagai tentara, lakukan dengan fokus. Jadi panggilan saudara itu apapun, hari ini Tuhan katakan belajar fokus dengan panggilan. Supaya apa? Pada waktu Tuhan itu membawa kita, Tuhan katakan, sabaslah engkau hamba yang baik. Masuklah dalam pesta pernikahan anak domba. Engkau akan disambut di sana dan masuk di dalam pernikahan anak domba. Saya masih terngiang-ngiang akan perintah dapat dikatakan, seruan dari ibu saya mengatakan, kamu yang ada di dunia, peringatkan, beritahukan bahwa pesta anak domba sudah ada di ambang pintu. Sudah dipersiapkan. Kapan? Tidak ada yang tahu. Tapi waktunya akan tiba.
semuanya akan tahu. Saudara, oleh karena itu yang pertama, menyadari identitas kita. Kita hari ini belajar satu tokoh yang bernama Samuel. Ya. Samuel ini kenapa dia sampai akhirnya dia dapat mencapai destininya, karena dia fokus pada panggilan. Ya. Kita baca sama-sama di dalam 1 Samuel 2 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan begini. Adapun Samuel menjadi pelayan. Katakan ya. Dia sebagai pelayan. Nah, pelayan itu bisa menjadi pekerja, tapi Samuel itu adalah nabi dan imam. Dia seorang nabi dan imam. Panggilannya adalah imam. Tapi dia pekerja juga karena dia pelayan. Nah, dikatakan gini. Adapun Samuel itu menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Dia bukan pelayan dari manusia biasa. Dia pelayan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Dia melayani karena Tuhan, bukan karena manusia. Jadi saudara, Samuel ini menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Dikatakan ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain linen. Saudara, kalau kita lihat dalam 1 Samuel 2 ayat 18 dikatakan dia masih kecil. Tapi dia sudah pakai jubah, yaitu baju efod. Dia tahu bagaimana cara melayani Tuhan. Dia pakai baju pakaian yang benar di hadapan Tuhan. Lalu dia gak melayani manusia. Dia melayani akan Tuhan. Saudara, saya kalau membayangkan akan anak kecil baru lepas susu dikatakan. Disapih. Itu kurang lebih umur 3-4 tahun saudara. Anak yang umur 4 tahun atau 3 tahun itu masih sangat kecil. Apalagi dia anak yang diidam-idamkan sejak lama sekali sama Hana dan Elkana. Tapi oleh karena Hana itu sudah berjanji di hadapan Tuhan, dia merelakan anaknya. Saudara coba pikirkan kalau saudara itu punya anak kayak Samuel. Dititipkan kepada Imam Eli. Yang Imam Eli itu tidak bisa mengatur anaknya. Apalagi ngatur anak orang lain. Apa saudara bisa mempercayakan itu kepada orang yang seperti itu? Saya yakin gak bisa. Termasuk saya jujur. Gak mungkin saya akan sekolahkan cucu saya di sekolah yang tidak baik. Saya akan memilih sekolah yang baik. Tapi satu hal kita tahu. Samuel tidak diserahkan kepada engkau, Imam Eli. Tapi dikatakan dia diserahkan kepada Tuhan. Siapa yang berdaulat? Tuhan. Itu bedanya saudara. Bedanya antara menyerahkan kepada seseorang atau menyerahkan kepada Tuhan. Kalau saudara mempunyai anak, serahkan kepada Tuhan, jangan serahkan kepada pendeta. Jangan serahkan kepada guru, jangan serahkan kepada pembantu. Serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengatur dan berdaulat terhadap anak itu. Contohnya Samuel. Samuel dikatakan sejak masa kecilnya. Dia diserahkan untuk ada di rumah Tuhan. Dan dikatakan dia itu menjadi pelayan Tuhan sejak masa kecilnya. Ayat 26 dikatakan begini. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini saudara, hasilnya. Hasil daripada kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, hasilnya sangat luar biasa. Contohnya Samuel. Sejak kecil pisah dengan kedua orang tuanya. Secara manusia, gak mungkin dia tidak
tidak mungkin dia bisa jadi baik. Karena dididik dengan orang tua seperti Imam Eli. Hofni dan Pinihas orangnya perbuatan seperti itu. Dalam lingkungan yang tidak baik. Secara manusia tidak bisa. Tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, dikatakan Samuel diprotek oleh Tuhan. Dikatakan makin hari makin besar dan tidak pernah kita mendengar Samuel itu sakit. Setiap setahun sekali mamahnya datang membawa pakaian dan tidak pernah dikatakan dia sakit. Dan dia tidak merupakan orang yang luka batin. Mamahku kok kejam, papahku kok kejam, aku ditinggal di sini. Enak-enak aja mereka pulang. Tidak sama sekali. Orang yang sudah dipersiapkan seperti Samuel, dari sejak kecil diberitahukan bahwa kamu tuh anak Tuhan. Sehingga anak ini sudah mulai memikir, aku tuh pelayan Tuhan. Aku tuh dulunya gak ada. Aku bisa ada dikasihkan orang tua saya. Itu karena doa. Dan mama saya menyerahkan kepada Tuhan yang memiliki saya. Sudah diprogram dalam hidupnya. Sampai ini anak benar-benar dikatakan hidup hanya dengan Tuhan. Saudara, Samuel mengerti destininya. Dan dia fokus akan panggilannya. Dia kalau enggak fokus, dia akan merasakan enak pulang. Masih senang main-main. Dia enggak. Sekalipun dia masih kecil, tapi rohaninya sudah dewasa. Dia tetap dikatakan menjadi pelayan seumur hidupnya di hadapan Tuhan. Saudara, pelajaran apa yang kita dapati? Jikalau saudara dan saya mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Satu, kenal Tuhan. Menyadari destiny kita. Ini persyaratan untuk kita bisa masuk di dalam pesta anak domba. Persyaratan yang kedua apa? Kita baca di dalam 1 Samuel 3 ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Hidup dekat dengan tabut. Saudara, apa arti hidup dekat dengan tabut? Itu bukan berarti saudara tidur dengan Alkitab, ya, lalu mengatakan aku sudah dekat kok sama firman Tuhan. Bukan. Ya. Sampai tidur di dekat tabut. Tabut itu isinya perjanjian Tuhan, 10 perintah Allah di dalam tabut itu. Artinya apa? Saudara, bagaimana kita bisa diprotek sama Tuhan jikalau engkau dekat dengan firman Tuhan. Mazmur mengatakan seperti ini. Aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bukan merenungkan sewaktu-waktu. Hanya setengah jam. Hanya 1 jam. Tapi dikatakan aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Jadi saudara, kita tahu yang Tuhan rindukan adalah dekat dengan tabut. Seperti yang dialami oleh Samuel. Kenapa Samuel bisa sampai kepada destininya? Kenapa Samuel bisa sampai kepada puncak destininya? Karena dia selalu tidur dekat tabut. Di dalam bait Allah. Dikatakan ya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Selalu tinggal dalam bait yang suci. Hidup di dalam lingkungan kekudusan Tuhan. Sekalipun setelah itu dia kumpul dengan orang-orang, ketemu dengan orang-orang yang gak benar ya. Tapi dia selalu dikatakan tidur dan dia masuk di dalam
bait suci Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita hidup perlu makan, kita hidup perlu uang, kita hidup perlu yang namanya bergaul dengan orang lain. Tapi satu hal yang Tuhan rindukan, hendaklah engkau duduk diam dan banyak tinggal di dalam bait Allah Tuhan. Artinya apa? Banyak doa, banyak baca firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan sewaktu-waktu, tapi siang dan malam. Itu benar-benar menjadi pelaku firman. Mendarah daging dalam hidup saudara dan saya. Itu otomatis membuat tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita semua diperbarui. Dan inilah yang dilakukan oleh Samuel. Itu yang membuat saat Tuhan datang dan mengatakan, nak yuk masuk pesta perjamuan kawin yang sudah disiapkan. Saya yakin saudara dan saya ada di sana. Ada di sana bersama-sama dengan orang-orang kudus dan orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Ya. Yang ketiga, bagaimana caranya Samuel bisa mencapai destininya? Bagaimana Samuel bisa sampai kepada puncak yang Tuhan inginkan? Yang ketiga adalah menangkap panggilan Tuhan. Menangkap setiap firman yang disampaikan. Kita baca dalam ayat yang 1 Samuel 3 ayat yang keempat. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara belajar begini ya. Setiap saudara mendengar firman Tuhan, baik dalam pembacaan Alkitab, baik saudara sekarang ini melalui YouTube, saudara mendengar banyak firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, ada nubuatan-nubuatan, ada perkara-perkara yang spektakuler yang saudara dengar, ada janji-janji Tuhan yang diberikan. Belajar seperti Samuel yang katakan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Perkataan mendengar di sini itu bukan sekedar masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tetapi yang dinamakan mendengar, Samuel sungguh-sungguh saat Samuel sedang tidur dibangunkan, Samuel, Samuel. Duduk dia. Dia bangun. Lalu mendengar dan dikatakan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Berapa banyak saudara kalau sekarang ini dengan adanya YouTube, dengan adanya kebaktian online ya. Bagaimana cara kita bersikap di dalam mendengar firman Tuhan? Pakai tidur. Betul? Pakai makan-makan. Pakai makan snack. Jujurlah ya. Sehingga kadang-kadang kita kurang fokus. Kadang-kadang kita baru mendengarkan akan firman Tuhan baru separuh. Ini anak-anak sudah ribut ini minta itu. Tinggal lagi. Kerjain lagi yang lain. Disambung lagi. Gak fokus namanya saudara. Coba lihat. Zaman saat ini yang Tuhan mau. Sekalipun online. Duduk. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Tangkap apa remanya. Dan benar-benar jalani. Saya yakin itu akan memberi makanan yang sangat luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita lakukan akan hal yang seperti ini saudara, maka hidupmu akan berubah. Belajar seperti Samuel. Samuel tidak pernah pengen pulang ke rumah orang tuanya. Samuel tidak pengen untuk bermain-main seperti anak-anak remaja pada waktu itu. Kenapa? Karena kesukaannya adalah
di dalam bait Allah. Kesukaannya sudah memenuhi semua kerinduannya. Sudah puas dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara, saya seringkali mengalami hal yang sama. Beberapa orang mengatakan, tidak bosan tabu, hidupnya begini, sudah pensiun ibunya. Ya. Saya bilang, saya nggak pernah merasa bosan. Saya nggak pernah merasakan bosan untuk tinggal di dalam kamar saya. Saudara, saya katakan rumah saya cukup besar. Saya mau duduk di ruang tamu bisa, di atas bisa, di bawah bisa. Saya mau midang di depan kamar saya itu ada beranda, bisa. Saya mau ke kebun, bisa kalau mau. Tapi kesukaan saya adalah dalam kamar. Saya rasakan itu sudah segalanya, sudah puas dalam hidup saya. Gak kepengen kemana-mana. Memang saat ini saudara, karena memang lagi masa lebaran, harus mengerjakan semua pekerjaan, gak masalah. Setelah itu selesai pekerjaan itu, saya masuk kamar lagi. Saya baca firman, saya dengerin banyak khotbah. Sekalipun saya bisa berkhotbah, tapi saya tidak melarang atau membatasi hidup saya untuk mendengarkan akan khotbah dari siapa saja. Baik khotbah dari hamba-hamba Tuhan Batra maupun khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang lain di luar Batra. Saya lalap semua. Saya banyak belajar, saudara. Karena disitulah letak kekuatan. Jangan merasa kita itu mampu sendiri. Tapi kita harus banyak belajar dan belajar dan belajar. Karena itu menjadi kekayaan dalam kehidupan rohani kita. Saudara, belajar seperti Samuel mengatakan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jangan mendengar bicara orang lain. Dengar bicara Tuhan. Melalui apa saja. Melalui khotbah, melalui apa saja janji-janji Tuhan. Berita-berita tentang kedatangan Tuhan itu dia. Kita terima semuanya dan belajar sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan mengatakan, selama kita hidupnya melekat kepada pokok anggur, maka engkau akan berbuah banyak dan diberkati. Apapun yang kita kerjakan akan menjadi berhasil. Jikalau kita lepas daripada pokok anggur, firman Tuhan katakan, apapun yang kau kerjakan tidak akan dapat berbuah. Hari ini kita belajar dari seorang raja yang bernama Uzia. Ya. Kita lihat Raja Uzia adalah Raja Yehuda. Ya. Raja Uzia adalah Raja Yehuda. Kita akan belajar hari ini dari kehidupan Uzia. Apa yang terjadi? Kita baca di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 3. Dikatakan seperti ini. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Saudara, umur 16 tahun itu baru SMA mungkin ya, SMA. Enggak tahu SMA kelas 1 atau kelas 2 lah. Baru SMA. Dan anak SMA adalah anak yang sangat rentan. Kenapa? Saya katakan masa 16-17 itu masa remaja, masa akil balik. Ini masa anak yang selalu memberontak. Saya sudah banyak sekali mengkonseling anak-anak yang usia seperti itu. Dia ingin mencari identitasnya. Ya. Dia ingin dikatakan gede, tapi sebenarnya belum gede. Ya. Dia ingin dikatakan dia itu sudah bisa segala sesuatu, tapi sebetulnya nggak bisa apa-apa. Dia merasa dirinya mencari identitasnya, aku tuh sudah bisa, aku sudah bisa, aku sudah bisa. Ya. Bukan hanya segitu, saya punya cucu namanya Keandra. Ini anak kalau mau apa-apa ya, ini Oma bukakan. Ean bisa, dia selalu ngomong bisa, ternyata nggak bisa saudara. Tapi selalu dia ngomong Ean bisa, ternyata nggak bisa. Nggak bisa dia ngerjain sesuatu. Nih Oma bantu, enggak Ean bisa. Dia merasa dirinya tuh
bangga kalau dia bisa ngerjakan segala sesuatu. Itu anak yang baru usia 5 tahun, saudara. Apalagi anak yang usia 16 tahun, ini anak yang sangat rentan sekali. Tetapi beda dengan usia ini. Dia anak raja loh. Dia bukan anak sembarangan. Dia anak bangsawan, anak raja. Ya. Punya kedudukan yang tinggi. Apa saja dia punya. Tapi lihat kehidupannya, dikatakan begini. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ia Yekonya dari Yerusalem. Ibunya orang yang sangat baik. Yekonya ini adalah seorang ibu yang takut akan Tuhan. Jadi dia mendidik, di seorang ibu itu punya andil yang amat sangat besar buat anak-anaknya. Saya menghimbau ibu-ibu yang ada di tempat ini, yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Ibu punya potensi, ibu punya andil yang amat sangat besar buat masa depan anak-anakmu. Oleh karena itu, seorang ibu yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengajar anak-anaknya bagaimana takut akan Tuhan. Dan punya andil yang amat besar. Bagaimana anak itu masa depannya tergantung salah satunya adalah dari seorang ibu. Jadi dekatkan diri hai ibu-ibu kepada Tuhan. Didik anakmu untuk takut akan Tuhan. Andilmu amat sangat besar. Amin. Saudara, ibu ini, Yekonya ini, dia mendidik usia dengan sangat baik. Sampai dikatakan 52 tahun dia memerintah. Diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Didikan dari seorang ibu dan dia punya mentor. Dia punya gembala. Dia punya mentor. Jadi sebenarnya seorang anak itu perlu ada mentornya. Supaya kakak rohani dapat dikatakan. Itu sangat baik sekali untuk memonitor akan keadaan rohaninya. Begitu juga usia. Sekalipun dia itu baru usia 16 tahun. Tapi hidupnya rohaninya sangat baik. Ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Dia punya mentor namanya Nabi Sakaria. Nabi Sakaria ini mementori dia. Nabi Sakaria ini mengajar dia. Nabi Sakaria ini membimbing dia. Selain dibimbing oleh ibunya. Sehingga diarahkan bagaimana caranya mencari Tuhan. Dan kalau saudara baca di dalam 1 Tawarikh 26 dan selanjutnya dikatakan. Selama dia mencari Tuhan, semua usahanya diberkati. Karena apa? Melekat pada pokok anggur. Selama dia melekat pada pokok anggur, semua pekerjaannya menjadi berhasil. Tetapi saudara, sangat sayang pada akhir hidupnya. Pada akhir daripada pemerintahannya, dikatakan dia mulai sombong. Dia mulai sombong. Begitu dia sombong, dia merasakan aku raja. Aku juga mau untuk mempersembahkan sesuatu di bait Allah yang seharusnya tidak diperbolehkan sekalipun dia raja. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Dia tidak pernah berani untuk membuat suatu persembahan untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus. Karena dia tahu itu tugasnya imam. Dan dia sudah lakukan itu selama 52 tahun. Taat dan setia. Tapi pada akhirnya dia mulai sombong. Dia merasakan aku raja, aku juga pengen. Dan apa yang terjadi?
Imam-imam yang lain mengatakan, hai Raja Uzia, engkau tidak berhak untuk masuk. Dia marah besar. Kok berani-berani kamu? Aku kan raja. Sombongnya mulai timbul. Dan apa yang terjadi? Begitu kesombongannya timbul, langsung dia apa yang terjadi? Dia sakit kusta. Sampai kepada matinya dia dikeluarkan dari istananya. Dia tinggal di rumah terasing di luar istananya. Di luar kota malahan. Saudara, awas hati-hati. Ya. Kita harus bisa menangkap akan panggilan Tuhan. Jangan sampai kita memulai dengan roh dan diakhiri dengan daging. Raja Uzia ini dimulai di dalam roh. Dia melakukan semuanya oleh karena Tuhan. Tapi diakhiri dengan daging. Hanya karena apa? Kesombongan. Kesombongan itu kadang-kadang tidak kerasa. Tapi satu hal kita tahu. Awas hati-hati. Begitu kesombongan sudah berhasil membanggakan diri. Awas hati-hati. Itu awal daripada kejatuhan. Dan mengakibatkan, Tuhan katakan, sudah tidak peka dengan firman Tuhan lagi. Akibatnya dia dibuang. Saudara, diakhiri dengan sesuatu hal yang tragis. Tapi pada hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, awas hati-hati. Ya. Dengar apa yang Tuhan katakan, pertajam telingamu untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Karena sekali lagi waktunya sudah amat sangat singkat. Amin. Yang terakhir, apa yang Tuhan mau? Setia dan jujur. Ini sulit saudara. Untuk setia itu sulit. Betapa banyak sekali keluarga-keluarga, suatu pernikahan. Ya. Pada waktu mau menikah, ini ada terjadi di anak-anak muda. Waktu mau menikah saudara, konseling pernikahan dengan saya. Sudah saya beritahukan, ya, orang kalau mau menikah itu tidak mudah. Ya. Di mana dua orang menjadi satu, sifatnya berbeda, ini itu dan sebagainya. Sebelumnya udah tak tanya dulu, sebelum dia mau menikah. Kamu dapat firman apa sampai tahu persis ini jodoh kamu? Mereka cerita, yang laki cerita, yang perempuan cerita. Saya tahu oke, jadi kamu yakin ini jodoh dari Tuhan? Iya, betul. Iya Oma, betul. Saya merasakan ini jodoh dari Tuhan. Nah, kalau sesuatu yang dari Tuhan, saya katakan harus dipelihara. Ya, singkat cerita mereka mengerti semuanya. Saya ajari segala-galanya, yang jelek-jelek saya ajari ini kamu aku ngadepi begini. Udah. Jreng ceritanya udah menikah, sudah punya anak, saudara. Kemarin ini ribut besar sampai mau cerai. Saya bilang begini, ada apa? Kamu lupa waktu diajarin Oma. Mereka nangis. Ya. Coba persoalannya apa? Masalah ekonomi. Ya. Saudara, dengan adanya tambah anak, kontrakannya habis, saudara. Problem dalam hidupnya. Lupa janji nikahnya untuk saling setia dan jujur. Hanya karena ekonomi, kekurangan uang, mau beli susu nggak bisa, kontrakan habis. Lalu saya katakan begini, Tuhan katakan apa yang ada padamu. Saya bilang kamu tuh sebetulnya punya talenta, cuman kamunya males. Nah begitu saya bilang males, istrinya ngomong, nah betul Oma. Males sekali, bangun juga siang. Saya suruh kerja terus, ya gak kuat. Saya sudah kerja ngurusin anak, dianya enak-enakan tidur bangunin siang. Nah
Sudah mulai kan terjadi sesuatu. Karena apa? Coba saya bilang kenapa? Dan mereka ngakui. Sudah tidak pernah doa berdua. Waktu pertama kali mereka selalu tekun di dalam doa. Mereka bekerja bersama-sama, baca Alkitab bersama-sama, pergi persekutuan bersama-sama. Lama-kelamaan enggak persekutuan, enggak doa bersama, enggak baca firman. Nah ini akibatnya apa? Semua berantakan. Ekonominya yang dulunya berjalan dengan baik akhirnya nol. Karena apa? Hubungan dengan Tuhan terputus. Lalu saya bilang balik sama Tuhan. Selama engkau tidak balik, engkau akan pecah. Mereka akhirnya bertobat, ya, dan mereka mulai menyadari, minta ampun, tidak saling menyalahkan, karena tambah menyalahkan, tambah bertengkar, berkat tidak bisa turun. Saya bilang kamu bertengkar, berkat tidak bisa turun. Akhirnya mereka bertobat, mereka mengerti, saya berikan solusi, sekarang diberkati Tuhan, saudara. Ya. Mereka hidup senang sekarang, usahanya mulai diberkati. Ya. Memang ada beberapa saya bilang ini dijual, saya bilang sudah buat nutup kontrak. Terus mulai kerja dari nol dan mulai melakukan hal itu. Dan sekarang dengan dia doa setiap hari, Tuhan memberkati. Sekarang sudah pulih kembali. Saudara, tidak mudah yang namanya setia. Waktu mau menikah, aduh setianya. Sayang, menikah benar-benar. Tapi begitu ada badai, setia itu sudah mundur kembali. Apalagi jujur, sudah mulai tidak jujur satu dengan yang lain. Ini rumah tangga seringkali seperti itu. Tuhan katakan, nah setia dan jujur. Coba kita lihat apa yang dialami oleh Samuel. Setia dan jujur akan membuat kita masuk di dalam pesta pernikahan anak domba. 1 Samuel 7 ayat 15 dikatakan gini. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, ke Gilgal, ke Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Tidak bosan. Setia itu tidak bosan. Seringkali rumah tangga ini terjadi kebosanan, akhirnya tidak setia ya. Tapi dikatakan Samuel ini sejak masa kecilnya umur 3 tahun sampai matinya tetap setia dan hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Dikatakan seumur hidupnya memerintah sebagai hakim. Tidak bosan-bosannya. Kok gini-gini aja ya? Enggak. Terus dilakukan. Nah, dikatakan dari tahun ke tahun dia tidak bosan-bosan berkeliling. Dari Betel ke Gilgal ke Mispa. Tidak ada mobil loh, tidak ada pesawat. Jalan kaki. Tapi dia tekun menjalani akan destiny. Fokus dengan panggilannya. Inilah yang dikatakan. Dia mendapatkan mahkota yang tidak akan binasa. Dikatakan 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berbuat berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan. Dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Dia jujur dan dia mengatakan, aku tidak bosan-bosan untuk mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus.
belajar seperti Samuel. Mencapai garis akhir karena fokus dengan panggilannya. Saya berdoa, setiap saudara yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, ingat, Tuhan sangat merindukan. Hiduplah lurus di hadapan Tuhan. Dan jalan yang baik yang harus kita tempuh. Ketahuilah, dikatakan, Tuhan sudah amat baik buat saudara dan saya. Menyediakan ruang pesta yang luar biasa untuk mengundang saudara dan saya masuk di dalam ruang pesta itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Hamba mengucap syukur Tuhan. Hamba berdoa setiap yang mendengar akan firman Tuhan ini. Roh Kudus-Mu mulai bekerja Tuhan. Buat kami mengerti. Buat kami takut dan gentar kepadamu. Buat kami menyadari siapa diri kami. Buat kami boleh mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa. Mendapatkan tempat Tuhan di dalam pesta pernikahan anak domba. Waktunya sudah amat sangat singkat. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur hari ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari yang diberkati Tuhan ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Oke, shalom saudara. Saya berdoa setiap saudara kita semua diberkati dengan firman yang sudah disampaikan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami datang kembali padamu Tuhan. Kami mau memberikan Tuhan persembahan. Biar Kau Tuhan yang tuntun setiap kami Tuhan. Berikan Tuhan kerelaan hati untuk memberikan Tuhan yang terbaik bagimu Tuhan. Mari layakkan kami semua Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bagi saudara yang streaming, silakan boleh memberikan persembahan lewat rekening yang tertera di layar berikut ya. Kemudian ada pengumuman. Yang pertama kita ada doa bagi bangsa ya, tiap hari jam 5 itu di channel AOC Media. Kemudian tanggal 24 Mei kita ada berbagi berkat buat kota Surabaya dan sekitarnya. Dan kita akan kembali ibadah tatap muka tanggal 21 Mei hari Jumat jam 18.30. Oke, sekian. Ya, sebelum kita mengakhiri, ya mari kita terima berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ya Tuhan yang memberkati kita dan melindungi kita. Biar Tuhan yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara, apa kabarnya hari ini? Kami berdoa di bulan yang penuh dengan anugerah ini kita semua dapat menikmati penggenapan akan janjinya dan terus berjalan dalam jalan kudusnya. Saya akan membacakan pengumuman untuk sepanjang bulan ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar Anda berikut ini. Ibadah selanjutnya akan diadakan pada hari Jumat 21 Mei 2021 pada pukul 18.30 bertempat di Raya Margorejo Indah 21A 209 Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa hadir secara offline, dapat mengikuti live streaming kami dengan mengakses di YouTube channel Ark of Christ Bethel. Shalom Arise Generation. Arise adalah sebuah komunitas anak muda di bawah naungan Ark of Christ Bethel.
Arise mengadakan ibadah setiap bulan 1 kali, dan pada bulan Juni, ibadah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 17.00, bertempat di Raya Margorejo Indah 21A 209 Surabaya. Bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti ibadah secara offline, dapat bergabung mengikuti live streaming di channel YouTube kami di Arise Generation Surabaya. Arise mengadakan konsel setiap hari Sabtu pukul 17.00 bertempat di Raya Margorejo Indah 21A 209 Surabaya. Bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti konsel secara offline, dapat join melalui Zoom kami dan mari kita tumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung dalam ibadah dan komsel Arise, dan mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan sampai kita bertemu di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Elders akan diadakan pada hari Selasa, 18 Mei 2021 pukul 10 pagi, bertempat di Raya Margorejo Indah 21A 209 Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa kebaktian secara offline, dapat mengikuti live streaming kami dengan mengakses YouTube channel Ark of Christ Bethel. Kami mengajak Bapak Ibu dan Saudara semuanya untuk dapat mengikuti doa bagi bangsa yang diadakan setiap hari pukul 5 pagi melalui channel YouTube AOC Media. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan buku-buku rohani, USB khotbah para hamba Tuhan, dan perlengkapan untuk doa pagi, dapat menghubungi Saudari Kamelia di nomor berikut ini. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.bethel777. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Bethel, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman sepanjang bulan Mei ini. Mari terus hidup melekat dengan Tuhan dan never give up. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.